Oke, sekarang kita akan mencoba eh, menjurnal dari transaksi-transaksi yang ada. Sebelum kalian menjurnal, tentu kalian harus memahami posisi akun-akun yang akan dijurnal ya. Jadi dalam konsep akuntansi, akun-akun yang perlu dijurnal itu setidaknya ada. Yang pertama adalah harta atau aktiva. Kemudian ada di sini hutang, pendapatan, modal, dan beban. Pada posisi saldo normal, ketika awal pencatatan, posisi harta atau aktiva itu terletak di debit, hutang di kredit, pendapatan di kredit, modal di kredit, dan beban di debit. Ada juga ketika ada transaksi prefer, ya. Nah, prefer ini adalah pengambilan uang oleh pemilik yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan perusahaan atau untuk keperluan pribadi si pemilik. Itu akan mengurangi modal, maka dia letaknya di debit. Kemudian ada laba atau keuntungan, itu di kredit. Rugi ya, itu ada di debit. Nah, bagaimana ketika transaksinya bertambah ya? Kalau transaksinya bertambah, dia akan mengikuti posisi saldo normal. Berarti di sini di debit, kredit, 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 debit, debit, kredit, dan debit. Nah, ketika dia berkurang, dia akan mengurangi posisi saldo normal. Maka letaknya dia ada di, kalau di debit dia letaknya di kredit, kalau di kredit letaknya di debit ya. Nah, inilah yang perlu harus kalian pahami dalam melakukan jurnal dari transaksi yang ada. Ya. Di sini kalian harus bisa mengklasifikasi, ya, mengklasifikasi akun-akun yang ada di contoh pencatatan jurnal ini. Ya. Untuk harta misalnya, ya, kalian harus pahami apa yang tergolong ke dalam harta atau aktiva. Ya. Jadi kalau harta dan aktiva itu terdiri dari aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva tidak tetap atau tidak berwujud, tidak tetap, tidak berwujud. Yang masuk ke aktiva lancar apa saja? Itu ada kas, yang paling liquid, aktif paling liquid yang paling cepat bisa digunakan. Kemudian ada persediaan. Kemudian ada piutang. Kemudian ada beban dibayar di muka. Ini berkaitan dengan sewa. Kemudian ada investasi jangka pendek dalam bentuk penyertaan saham misalnya. Nah, kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu terdiri dari yang tidak disusutkan dulu, tanah. Kemudian ada yang disusutkan gedung, ada peralatan, kendaraan, mesin. Ya. Kemudian ada aktiva tidak berwujud atau aktiva tidak tetap. Itu terdiri dari apa? Misalnya goodwill, ada franchise, ada merek dagang, ada hak paten. Nah, itu masuk ke dalam golongan aktiva tidak tetap atau tidak berwujud ya. Nah, kemudian pendapatan itu ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Pendapatan operasional itu terdiri dari pendapatan
yang menjadi aktivitas utama perusahaan. Misal kalau dia perusahaan transportasi, maka pendapatannya adalah pendapatan dari jasa penjualan tiket misalnya. Kalau dia perusahaan dagang berarti hasil penjualan, itulah namanya pendapatan operasional. Kemudian ada pendapatan non operasional. Apa itu? Pendapatan di luar aktivitas utama yang dia sifatnya sesekali. Ya, contoh misalnya pendapatan bunga dari simpanan kas perusahaan di bank. Kemudian ada pendapatan dari keuntungan dari penjualan aset-aset perusahaan yang sudah tidak terpakai misalnya. Itu masuk ke dalam pendapatan non operasional. Begitu juga modal ya. Modal juga ada modal pemilik. Pemilik itu yang mendirikan perusahaan gitu ya, ownersnya. Kemudian ada modal saham, investor, penyertaan ya. Misalnya perusahaan itu sudah go public ya, maka dia masuk ke modal investor gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan pencatatan jurnal ya. Oke, sekarang kita coba pada contoh transaksi. Misal di sini ada perusahaan kita katakan jasa catering ya. Dia akan memulai usahanya dengan melakukan transaksi sebagai berikut. Misal di awal-awal ya, misalnya kita katakan ini bulan Mei ya, misalnya di tanggal 1 Mei perusahaan ini didirikan, dilakukan investasi awal, uang tunai sebesar 8 juta dan peralatan sebesar 20 juta. Nah, kita lihat investasi awal berarti pemilik itu menanamkan modal awalnya. Berarti apa yang bertambah di situ? Yaitu transaksi modal, akun modal ya. Ketika dilakukan pembukaan perusahaan, dimasukkan modal awal ya dalam bentuk uang tunai 8 juta dan dalam bentuk peralatan senilai 20 juta. Berarti di sini akunnya apa yang bertambah? Yang bertambah adalah modal. Tadi kita katakan kalau modal bertambah berarti letaknya di mana? Di kredit ya. Berarti modal di kredit sebesar ini debit ya, sebesar berapa? 8 juta dan 20 juta, berarti 28 juta. Kemudian yang di debit apa? Yang bertambah apa? Yang bertambah adalah uang tunai, berarti kas. Kas itu termasuk harta ya. Harta bertambah di debit, berarti di sini kas. Berapa kasnya? Kasnya 8 juta ya. Kemudian apa lagi yang bertambah? Peralatan tadi ya. Peralatan itu termasuk di harta ya. Peralatan bertambah senilai 20 juta. Antara debit dan kredit dia harus balance ya. Nah, kemudian ini yang di tanggal 1 Mei misalnya ya. Kemudian di tanggal 3 Mei, tanggal berikutnya dilakukan transaksi pembelian perlengkapan. Jadi dibeli perlengkapan senilai 600.000. Berarti apa yang bertambah? Yang bertambah perlengkapan itu termasuk di harta, berarti di debit perlengkapan senilai 600.000. Apa yang berkurang? Karena dibeli secara tunai, berarti uang perusahaan berkurang, yaitu kasnya berkurang. Kas termasuk harta atau aktiva. Aktiva berkurang atau harta berkurang letaknya di kredit, berarti kreditnya adalah kas senilai 600.000 gitu ya. Jadi seperti inilah cara menjurnal gitu ya. Kemudian di tanggal 4 misalnya, transaksi tanggal 4 diterima pendapatan jasa catering ya. Berarti ada order ya, penerimaan pendapatan senilai berapa? 1.200.000. Berarti apa yang bertambah? Ya,
Karena dia dibayar langsung, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah di mana? Di debit senilai 1.200.000. Apalagi yang bertambah? Pendapatan, ya. Pendapatan bertambah letaknya di kredit. Pendapatan besar 1.200.000, ya. Ingat akun-akun yang di awal tadi: harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban, prive, laba, dan rugi. Di mana posisi saldo normal, di mana posisi ketika dia bertambah dan ketika dia berkurang. Ini akan mengikuti, ya, formulasi di awal tadi. Kemudian di tanggal 6 dibayar biaya sewa, ya. Tetapi dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun sebesar 1 juta. Berarti biaya sewa dibayar di muka itu, apa yang dikatakan biaya dibayar di muka itu adalah biaya yang sudah dibayarkan tetapi manfaatnya belum digunakan semuanya. Misalnya ketika dia menyewa, kan dibayar dulu, bukan langsung dipakai dulu baru dibayar biaya sewanya. Nah, itu dikatakan biaya sewa dibayar di muka. Kalau belum terjadi periode yang disewa itu, maka itu masuk ke dalam biaya sewa dibayar di muka, masih ke dalam golongan harta bertambah. Berarti beban sewa dibayar di muka sebesar berapa? Sebesar 1 juta di debit. Kreditnya apa? Karena dibayar dengan tunai, cash, berarti cashnya berkurang. Cash berkurang letaknya di kredit, ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian tanggal 20 misalnya. Tanggal 20 pemilik perusahaan, ya, mengambil uang senilai 500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, berarti ketika pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan, berarti dia akan mengurangi modal, ya. Maka di sini dikatakan prive, pengambilan uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi, letaknya di debit sebesar 500.000. Nah, ya. Kemudian kasnya di kredit karena diambil tunai 500.000. Nah, ini nanti akan prive, ini akan mengurangi modal, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian misalnya dibayar gaji pegawai tanggal 21, dibayar gaji pegawai sebesar 600.000. Berarti yang bertambah apa? Beban gaji. Beban gaji bertambah, letaknya di debit sebesar 600.000. Kreditnya apa? Karena dibayar tunai, berarti kasnya berkurang 600.000. Nah, inilah cara menjurnal. Nah, setelah dilakukan penjurnalan, maka kalian akan melakukan yang namanya posting ke buku besar, akun buku besar. Apa yang dikatakan posting akun besar itu? Akun-akun yang ada di laporan neraca dan laporan laba rugi. Maka dicari akun yang pertama, kas, ya, kas. Inilah cara memposting kas. Lihat transaksi yang berkaitan dengan kas saja, berarti tanggal 1. Tanggal 1 dia di debit atau kredit? Ada di debit 8 juta. Ya. Tanggal 1 8 juta. Kemudian di mana lagi? Di tanggal 3 di kredit. Tanggal 3 sebesar 600.000. Kemudian di tanggal 4 dia di debit karena pendapatan 1.200.000. Kemudian di tanggal 6 di kredit 1 juta. Kemudian di tanggal 20 kredit juga sebesar 500.000. Kemudian di tanggal 21 yaitu di kredit juga sebesar 600.000. Jumlahkan ini, yang ini berarti 9.200.000, yang di kredit
600 tambah 600, 1.200.000, 2.200.000, 2.700.000. Berapa saldonya? Lihat saldonya. Kalau saldonya selisihnya nanti lebih besar yang di debit, maka saldonya di debit. Tapi kalau lebih besar yang di kredit, maka saldonya di kredit. Ini dilihat saldonya lebih besar di debit. Kurangkan saja ini. 9.200.000 dikurangi 2.200.000. Berarti berapa ini? 9 juta 9 2 7 12 5 8 2 6 juta 500. Nah, inilah akun kas yang nantinya akan dimasukkan ke neraca sebesar 6.500.000. Begitu juga untuk yang lainnya, untuk peralatan ya. Kalau dia peralatan cuma satu, peralatan ya buat aja peralatan. Tanggal berapa? Tanggal 1 di debit ya, berapa? 20 juta. Maka nanti ketika di neraca peralatan itu senilai 20 juta. Begitu juga untuk perlengkapan ya, karena dia cuma satu ya, perlengkapan ya, buku besarnya ya sebesar 600.000 di debit, nanti dipindahkan ke neraca ya sebesar 600.000. Begitu juga untuk pendapatan ya, pendapatan di kredit sebesar 1.200.000. Nah, inilah cara menjurnal dari transaksi ya. Jadi saya harapkan kalian bisa menjurnal dengan melihat formulasi dari posisi akun-akun yang ada ya. Syaratnya juga kalian harus memahami posisi, memahami akun-akun, jenis-jenis akun ya yang ada di laporan neraca dan laporan laba rugi ya. Neraca terdiri dari aktiva dan pasifa. Aktiva terdiri dari tadi ya, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Kemudian di posisi pasifanya apa? Ada hutang dan modal ya. Aktiva lancar tadi terdiri bagi lagi, ada kas ya, persediaan, piutang, biaya sewa dibayar di muka, perlengkapan dan lain-lain ya. Nah, itu harus kalian pahami. Kalau itu dipahami, maka ketika membaca transaksi kalian tinggal mencatat apa akunnya, bertambah atau berkurang, letaknya di mana. Nah, seperti itu saja. Oke, saya harap kalian bisa. Nah, dari sini nanti akan saya berikan workshop ya, latihan dalam bentuk transaksi-transaksi yang ada contoh di perusahaan ya.